على سيدنا محمد العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من العلماء العاملين والأولياء والسلف الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، ثم الفاتحة على ما نوينا وما نوى به أجدادنا وأسلافنا وأئمتنا في الدين وما نوى به جميع السادات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زاروت، ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زاروت، ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زاروت، ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زاروت. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن، أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن، تجمع صور القرآن بسم الله 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 بسم الله. أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن، أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن، تجمع صور القرآن بسم الله 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 بسم الله. صلاة الله ما لاحت كواكب، صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب، صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب ركب النجائب. سلام
سلام كمسك الختام عليكم أحيبة بنايا كرام سلام 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 كمسك الختام عليكم أحيبة بنايا كرام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah malam ini malam Kamis pertama tepatnya tanggal 3 Maret tahun 2004 kata orang bertepatan dengan 11 Muharram 1425 Hijriah. Bertepatan dengan berapa hari lagi masa kampanye? Kampanye kapan kampanye? 5 April. Kampanye sih 5 April itu mah pemilu, Jang. Kampanye mulai berapa Maret? 11 Maret. Tanggal 3 boleh kampanye. Tanggal 11 Maret kampanye mulai. Kalau 11 Maret kampanye dimulai, lalu pemilu tanggal 4, tanggal 5 sih? Tanggal 5, berarti terlalu singkat masanya. Malam ini kita kampanye. Kalau kata kampanye Majelis Taklim biar paham, perasaan lo tebelin. Perasaan tebelin, kuping biar peka, biar sensitif, tangguhkan 2 kali. Ya Rob, tolong ya Rob, yang nggak pernah nanggok biar bubar ya Rob. Dalam dari Allah ada keterlambatan yang nggak biasanya. Anak dari Citayam, nggak pulang-pulang. Emang Citayam boleh dianggap, ya. Wah insya Allah mati anak juga di Citayam, taqabbalallah. Mudah-mudahan anak mati di Citayam, dikubur di Citayam. Citayam umum ya. Ya. Jakarta, Bogor, tengah-tengah Citayam. Bisa dimodi. Jadi belum tentu anak mati di Al-Busro. Semasa Citayam antara Jakarta sama Bogor. Deh begitu lo pikirin di mana. Jangan suka bicara mati ketika Anda masih muda. Perbuatlah Anda untuk kemanfaatan diri Anda, keluarga, dan agama. Semasa perbuatan berjalan, di situ adanya kematian. Kalau ente nggak berbuat, kapan lo mati? Semasa orang itu bisa dianggap mati kalau dia berbuat. Kalau dia hidup, tidak berbuat hukumnya. Dia hidup padahal mati. Bisa mengerti? Paham tuh omongan ente? Ilmu Anda selalu menghidupkan hati manusia. Hanya manusia yang tak berhati manusia, tetap dia padam dengan sentuhan tangan dan doa-doa dan penjelasan ilmu yang dari anak. Paham? Itulah manusia dengan hati yang bukan manusia. Tapi semasa ente datang dengan hati manusia, bismillahirrahmanirrahim, dari bulan ke bulan, dari setiap pertemuan, mutlak dan pasti Allah telah gerakan ente punya hati. Sehingga ente hidup, benar-benar hidup. Sehingga ente mati, tapi di mata Allah Ta'ala ente hidup. Sebab semua tadi berkah ilmu Rasulullah SAW yang anda bawa sekuat tenaga anda. Sekuat tenaga anda. Bismillahirrahmanirrahim. Karena anda terlambat, ya, dari Citayam dong sampai rumah sakit. Anda punya orang tua masuk rumah sakit hari Selasa pagi, ya. Dibel barangkali Musad Bakar, ya. Anda kan kalau di Citayam melancong terus. Anda kalau di Citayam melancong, nyumin perawan-perawan sekehendak hati Anda. Bisa dimengerti? Jangan lancong, bel ada. Anda tidur, nggak ada yang berani dibangunin. Itulah murid-murid setia. Apapun yang terjadi, kalau Anda lagi tidur, jangan dibangunkan. Apapun yang terjadi kalau Anda lagi tidur, jangan dibangunkan. Bisa dimengerti ente? Kecuali ente bikin petasan 16 renceng model-model teko. Bangunin Anda pakai petasan. Bisa dimengerti? Jadi kalau Anda tidur jangan dibangunin. Kenapa? Sebab Anda udah mati lebih dulu. Saat Ustaz Bakar barangkali, ya, telepon anak nggak tahu, dikasih sampai salam anak murid, anak murid nggak berani bangunin anak, akhirnya sore entah gimana lupa, Ustaz tadi Ustaz Bakar telepon kirim salam, Walid masuk ke rumah, arti Walid ayah. Arti ayah, bapak, arti bapak, papa. Saya rumah sakit, kapan? Tadi pagi, kenapa nggak bangunin? Nggak berani Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Udah. Karena itu murid megang janji, terus megang ucapan aneh. Nggak usah dibangunin, apapun yang terjadi, kok aneh tidur, jangan dibangunin. Jangan kan lo, Maria, malaikat yang nggak bangunin gue. Ya malaikat nggak bangunin anak, kecuali yang minta bangunin, Allah tolong bangunin aku ya Allah. Nggak mungkin Allah Ta'ala bangunkan anak, mungkin melalui malaikat. Baik itu gedoran, maupun suara tikus, maupun bising yang nggak layak, maupun suara apapun, atau gerakan tangan
sesuatu, gebuk ane punya badan, terus itu baru ane bangun. Akhirnya ane bangun udah ngomong gitu, dia sudah nggak apa-apa. Baru tadi dari Citayam langsung ke rumah sakit. Hati meringsang, gelisah. Gelisah bukan karena orang tua sakit. Bisa dimuti. Ane kalau orang tua ane sakit, ane nggak gelisah. Kecuali keadaan memaksa, ane harus gelisah. Baru ane gelisah. Semasa hati ane tidak gelisah dengan berita dari keluarga tentang orang tua ane yang sakit parah, kan begitu. Tetap ane tenang. Kegelisahan ane hanya karena hujan. Dari Citayam sampai Jakarta, ya Rob, hujan nggak bisa-bisa, ya Rob. Sayang tanggokan, ya Allah. Sayang, ya Allah. Kalau udah nanggok dapat 4,5 juta, mau bubar. Bisa dibentuk. Jadi sekarang tanggokan pertama, kedua sekaligus. Dan sampai rumah sakit, orang tua lagi mau makan. Ane masuk, Wan Dudung masih parkir mobil. Assalamualaikum. Anak murid teriakin. Salwi. Orang tua antara sadar nggak sadar, tapi hati sadar nggak sadar, kupingnya kurang begitu peka barangkali karena faktor usia yang hampir 100 tahun. Pegang tangannya, ane nggak cium, ane cium pipi kanan, pipi kiri, ane cium jidatnya. Assalamualaikum Walid. Alwi. Dari mana ini Alwi? Citayam Walid. Al-Busro. Iya Citayam Al-Busro. Enggak, Citayam Al-Busro beda. Teman Al-Busro ada di Citayam. Orang-orangnya sekarang alhamdulillah Walid. Udah main di Al-Busro. Iya main, motorin. Azam Walid tahu kadang Citayam di Al-Busro bukan apa-apa. Emang ngotorin Al-Busro. Tapi kan dibersihin lagi Walid. Iya soheh, ente benar. Dia mau bilang salah anaknya di sono. Jadi kita menangin juga orang Solo ya. Sebab kalau kita musuhin Al-Busro digusur. Udah selamat. Emang Allah bihara. Mungkin bawaan aneh girang pada saat orang sedih. Bawaan aneh sedih ketika orang gembira. Kalau demi kehendak orang tua aneh girang. Itu. Orang tua aneh ngomong, Alwi, jangan kurang-kurang makan ya. Udah aneh nggak ngadu media kok aneh kurang makan. Emang Allah mak belum makan. Sampai tadi tuh aneh belum makan. Jadi perut melintir naudzubillah. Yang aneh makan hanya susu, kopi, rujak. Aneh lagi ngidam loh. Ngidam bang, ngidam. Lagi ngidam susu, kopi, rujak. Sampai buang-buang air, sampai terakhir keempat kali. Ya, Alwi, jangan kurang-kurang makan Alwi. Kemudian orang tua aneh bilang, man galla akluhu, orang yang kurang makannya, didiam sambil nyendok nasi dikit-dikit sama sayurnya. Aneh terusin, gallat fikratuhu, pikirannya kurang. Kan gitu ya? Orang tua ngomong, barang siapa yang kurang makannya, didiam. Aneh terusin, gallat fikratuhu, kurang pula pikirannya. Jajar orang kok dibawa melapar, apaan aja dijalanin. Bisa dimengerti? Jadi Walid aneh nggak ngomong terlanjutannya, aneh yang terusin, kurang pikirannya. Bisa dimengerti? Lalu didiam, dilanjutkan kembali. Waman kathara akluhu, orang yang banyak makannya, didiam. Aneh lanjutkan lagi. Gallat fikratuhu, kurang juga pikirannya. Orang banyak makan, pikirannya kurang. Orang kurang makan, pikirannya kurang. Bisa dimengerti itu? Walid, bekas nasi Walid buat Al-Fakir, buat aku, buat saya. Itu Al-Fakir saya dalam bahasa yang amat sangat halus. Kalau bahasa Madura baiknya kule. Kalau bakal Sundanya sin kuring. Kalau bakal bahasa Ambonnya terserah lu. Kata Ambon terserah lu. Itu. Udah selamat. Ane makan dipisahin karena dia terlalu banyak. Dipisahin ditatakan. Ane makan sambil membungkuk. Nggak diri membungkuk. Makan. Dalam hatinya Yuseng kita minta nasi bekasnya nggak dikasih. Dia ane makan di bawah. Rupanya dihentikan makannya. Alwi khudlak. Ambil buat intene makanan nasi yang tadi ente minta. Dia nggak jawab. Bekas nasi Walid buat Al-Fakir, buat ana. Dia nggak jawab iya, nggak jawab enggak. Diam aja. Ana makan bekas yang tatakannya udah. Nggak lama kemudian dia berhenti makan, dipanggil ana, jarak kurang lebih 1,5 meter. Alwi khudlak nih, ambil nih semua buat ente. Ana makan alhamdulillah. Jawab dari tadi dong orang minta. Itulah guru, bukan orang tua. Itulah guru, bukan orang tua itu guru. Enggak selalu hal-hal yang nikmat diminta kemudian dia memberi. Lihat sifat orang soleh dalam ilmu. Tidak selalu hal-hal yang nikmat diminta oleh murid kemudian diberi. Tidak ada. Ciri-ciri guru orang soleh. Tidak bisa Anda menikmati apa yang kumiliki. Sementara tanpa bersusah payah. Paham? Kita mengemis belum tentu diberi. Tapi ketika ada keputusasaan. Orang soleh mengerti apa yang kita harapkan dari dirinya. Paham ente? Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Baru makan, pas mau ngabisin, datang pasukan berekelek. Abangannya kan berekelek semua. Datang Ustaz Ali. Ane nggak tahu kata Ustaz Ali. Ustaz Ali juga nggak menyangka bahwa anak ada di bawah lagi makan di ubin. Ane makan di bawah, pantangan di atas. Oh iya, orang tua di atas, pantangan buat aku makan di atas sejajar dengan dia. Aku di bawah bagaikan gembel. Dan kita sadari, aku gembel. Biar orang tua aku di atas karena dalam keadaan kurang sehat. Ini pasukan berekelek sampai. Assalamualaikum. Ustaz Ali ada panggil. Mas. Walid Alwi, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Yatim, 10 Asyura digabung Walid. Idul Fitri, Idul Adha dan Lebaran anak yatim digabung sama Alwi Walid. Paham maksudnya? Enggak ketemu. Idul Fitri enggak ketemu kakak-kakak ana. Idul Adha enggak ketemuin kakak ana. Sampai Asyura enggak ketemu, baru tadi ketemu sama saudara. Paham ente? Kalau ente enggak dapati ilmu yang demikian luas, ente enggak paham bahasa orang berilmu. Walid Awi, Idul Fitri, Idul Adha sampai Lebaran Asyura 10 Muharram digabung Walid. Lihat bahasa ilmu. Kenapa sang kakak bicara sesingkat itu? Dia tahu adiknya berilmu di luar kebiasaan orang berilmu. Ilmu pun nggak mampu mengejar kalimat tadi. Paham ente? Mau pakai ilmu apa ente? Idul Fitri, Idul Adha, Asyura digabung Walid. Paham? Ana paham. Nggak ketemu Idul Fitri. Sama saudara nggak lebaran. Berekelek. Idul Adha nggak lebaran juga. Sampai lebaran anak yatim nggak ketemu juga. Baru ketemu tadi di rumah sakit. Mas. Cium tangan. Aduh. Terus belakang nengok lagi nih. Sini siapa? Woi. Ya, kuping gajah. Maksudnya abangannya Ustaz Muhammad. Cium tangan lagi. Itulah aku dengan kakak-kakakku. Biar anda sadari. Itulah ana dengan kakak-kakak ana. Senda gurau yang gak masuk akal seakan menghina. Tapi kalau kakak-kakak ana orang berilmu. Tidak bertemu ana dengan kakak-kakak ana. Kalau mereka berilmu. Itulah ilmu. Kalau mereka berilmu, itulah ilmu. Tidak bertemunya anak orang berilmu dengan kakak-kakak anak orang berilmu, itulah ilmu. Berarti tidak ada suuzon dari tidak adanya pertemuan antara adik dengan kakak atau kakak dengan adik. Paham? Tapi kalau orang awam memandang, gimana adik begitu? Gimana begitu? Itulah bahayanya orang tanpa ilmu. Paham tuh orang? Paham itu bahasa ente? Makanya nanggok 2 kali, cium tangan cukup sekali. Ya Rob, tolong yang enggak cium tangan ya Rob. Mudah-mudahan nggak dapat kartu pemilu ya Allah. Jangan ada di antara ente yang tidak memilih ya. Jangan ada dan ane nggak ridho dunia akhirat ente punya hak pilih tidak memilih. Ane nggak ridho dunia akhirat sebab ente sudah mempersempit gerak kemajuan bangsa anda sendiri. Ente jamaah ana selainnya ane nggak tanggung jawab. Bisa dimodin ente. Ane nggak ridho dunia akhirat ente punya hak pilih tidak memilih. Bebas ente mau pilih apa? Mau pilih pala banteng, mau pilih pala helikopter, mau pilih pala Habib, bebas. Bebas. Itu, yang penting gunakan hak pilih biar baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya dari alhamdulillah selesai sudah dia orang tua anak segar pijitin dang pegang kakinya. Dan sudah selesai keluar pengen ngerokok. Misal dung 5 menit lagi pulang dong sudah. Wah, jam 9:05. Kena mesti ngajar. Sebelumnya, coba dong telepon Bukit Duri. Masih hujan sampai kagak dong. Ini masih gerimis nih dari rumah sakit Islam dong. Jawab anak-anak Wan Vivi yang paling kecil nih. Ya, masih calon mereka di masa datang. Telepon, Abah pulang. Anak-anak udah datang banyak. Ada anak-anak yang kecil. Gimana dong? Anak-anak yang gedean lagi jawab. Udah berhenti hujan. Alhamdulillah. Buru-buru jalan. Fatihah sekali. Udah. Bisa dengerin deh. Selesai. Sebelum berangkat pulang, kirim salam anak murid. Kalau wali tanya ini bilang, ane minta izin, ane mau ngajar di Bukit Duri. Kirim salam, bilang ane ngajar malam Kemis. Kirim salam, nggak ketemu lagi. Allahumma duluan, ane ketemu orang tua ane setahun sekali. Ya, jarak 30 meter ketemu emak bapak, emak 2 kali, orang tua laki 1 kali. Bayangkan, tapi bahasa ane adalah bahasa ilmu. Dia manusia berilmu, tentu bahasanya juga ilmu, penjelasannya juga ilmu. Jarang pernah bertemu, minimal paling dikit sebut setahun 2 kali yang ketemu muka dengan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan setahun 2 kali. Kebanyakan banget setahun 3 kali. Bertahun-tahun tuanya begitu. Tapi bahasa orang tua anak laki-laki kalau dia menyampaikan ilmu dan pandangan selalu menyatu bagaikan mur dengan bautnya. Bisa dimengerti? Anak ngomong ini, dia ngomong begitu. Anak ngomong ini, dia ngomong begitu. Anak ngomong begini, dia ngomong begitu.
Bisa dimengerti? Itulah ketika seseorang dengan ilmunya, niatnya satu, tujuannya satu, harapannya satu, penyelamatan orang yang dianggap di bawah pengertian dari dalam ilmu, tapi niatnya satu kepada Allah Ta'ala, penyelamatan dari ilmu, tetap ketemu bahasa ilmu. Paham ini? Meskipun nggak pernah bertemu wujud, tetap bahasanya satu. Itulah keuntungan bahasa ana kepada anda. Semasa ente kumpul di majelis ilmu dengan ana, bismillahirrahmanirrahim, ana Allah Ta'ala berikan kekuatan di hati ana bisa menghidupkan hati manusia. Semasa ente ketemu dengan ana di majelis ilmu, maksudnya ilmu. Tapi kalau ente kumpul sama ana, bukan tujuan penyelamatan diri, keluarga, dan keturunan di masa datang, dasarnya ilmu, maka ente bukanlah manusia. Bisa berarti setiap orang yang ketemu sama ana dalam majelis ilmu, bismillahirrahmanirrahim, mau tidak mau Allah telah tumbuhkan kesadarannya dalam beragama melalui pertemuan demi pertemuan di majelis ilmu. Pertemuan demi pertemuan yang ente datang di tempat ana tanpa hidup ente punya hati, hukumnya anda bukan lagi manusia. Wujudnya manusia, tapi hatinya bukan manusia. Coba hakikat manusia menerima ilmu Allah Ta'ala. Hanya iblis laknatullahi alaih yang menolak kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta maaf, minta ridha atas keterlambatan ana. Emang niat ana ngajar paling lambat setengah jam. Yang pokok tanggokan bisa 2 kali. Tanggokan pertama. Tanggokan dulu dah. Kapan lagi ya Rob? Selagi belum masa kampanye. Ngomong mana kalender? Ya, biar sitar. Ngomong ntar kok untuk jamaah Jakarta dan seputarnya yang nggak punya kalender, ana cetak kalender hadiah dari ana buat ente. Bisa di mana? Ana cetak kalender hadiah dari ana buat ente. Tapi bukan foto ana, foto kakak ana dan kenalan baik kakak ana serta kenalan baik ana Maria yang terpilih sebagai salah seorang calon legislatif, ya, calon DPD DKI. Nah, itu. Kalau kapan waktu barangkali ada, ya, di antara ente dapat hak pilih, lihat urusan DPR sih urusan masing-masing. Barangkali bagaimana tuh, ana hadiahkan buat ente kalender ana. Bisa dengerin ente? Bisa dimengerti? Hadiah dari ana. Nggak kayak bayar. Jangan kasihin sekarang, nanti aja. Nah, ya Rasulullah ya. Ketarain yang nggak nanggok. Biasa tanggokan 2 kali. Boleh 1000 bagi 2, boleh 5000 bagi 2. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Atfatan ya jiratal alamin. نحن جيران بذا الحرم حرم لحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع شاني ودرجي عتبة يا جيرة العالمين الله الله يا خير الجود والكرم وبآيات القرآن علو فتعد فينا أخا الوهن نعرف البتحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله
يا من هذا وكن ذكري ولنا خير الأنام أبوه وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي عفتي سبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل كم إمام بعده خلفوا منه سادة بذا عرفوا يا رسول الله سلام عليك الله الله يا ربي عشاني ودرجي عفتي جيرة العلني يا خير الجود والكرم وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن مثل زين العابدين علي وابنه البقير خير ولي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي عفتي جيرة العلني يا ويل الجود والكرم والإمام الصادق الحفلي وعلي ذي الأولى اليكل فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قال سعيد يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي عفتي جيرة العلم الله الله يا ويل الجود والكرم ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرر أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكر يا رسول الله سلام عليك الله الله يا ربي عشاني ودرجي عفتي جيرة العلم الله الله يا ويل الجود والكرم شبهوا بالأنجم الزهري هم أمان مثل ما قد جاء في سنن
لي وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى يا رسول الله فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا ربي Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lagi ingat baca qasidah puji-pujian kepada Rasulullah dan para keluarganya. Tahu keluarga Rasulullah, anak cucu turunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan sebawahnya. Puji-pujian wali-wali besar, semua pangkat wali besar di bawah mereka. Lagi ingat baca-baca gitu, teringat sebuah kaset yang Anda minta ya kepada salah seorang jamaah Anda yang ada di Kedoya. Dang 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 dang, iramanya begitu. Terus artinya lagunya begitu. Ya Rasulullah, teng 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 teng. Anda dengerin, lihat hikmah ilahiyah yang Anda tidak pernah tahu. Anda tergiur dengan membaca Ya Rasulullah, dang 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 dang, ya, sampai begitu dan begitu untuk beberapa kali di Citayam dan di berbagai majelis taklim mana. Di luar sadar, di luar keinginan, di luar segala sesuatu, Allah telah tetapkan Anda datang ke Kedoya menikahkan, ya, salah seorang jamaah anak. Anda dengar kaset. Enak juga nih orang nih. Ane minta itu kaset rekaman. Ane setel di mobil. Pemain gambus, pemain marawis. Baca-bacaan yang tadi demikian kita baca bersama. Keberkahannya Allahu Akbar. Tidak hanya keberkahan, sebab keberkahan didapat setelah adanya pengakuan jujur dari apa yang dibaca. Bisa ada mudi? Satu di antara bacaan yang ada dibuang pada kaset dimaksud yang telah direkam dan dijual belikan. Syair-syair yang tadi kita baca bersama, ada beberapa bait syair dibuang oleh anak-anak pemain marawis tadi. Tentu anak-anak pemain marawis ini orang-orang bodoh, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti sir, ya, rahasia keberkahan dan keramat serta segala kemuliaan yang ada dalam bait-bait syair dimaksud. Nggak ngerti, tentu pembimbingnya lebih ngerti. Dibuang kalimat syair seperti apa? Ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Keluarga Rasulullah SAW adalah orang-orang suci. Hum amanul ardi faddakiri. Keluarga Rasulullah SAW orang-orang suci. Sampai jauh mana kebatas suciannya? Semasa nilai pangkat derajat inti di sisi Allah Ta'ala sebatas 0,0000 tak pernah mengenal kesucian dari Allah Ta'ala yang Allah tanamkan kepada cucu-cucu Rasulullah SAW. Di mana semua kemuliaan tadi hanya dikarenakan adanya darah Rasulullah SAW sebagai makhluk Allah Ta'ala termulia, sebagai ciptaan Allah Ta'ala, pembawa amanat Allah Ta'ala dalam menyebarkan dakwah agama Islam. Yang kalian makhluk semua dalam tepi jurang api neraka, berkah Rasul diselamatkan. Bisa dimengerti? Darah-darahnya itu tertanam di cucu-cucu Rasulullah. Bisa dimengerti? Tiada wali besar di alam dunia melainkan semua pangkat mereka di bawah anak cucunya Rasulullah SAW. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Puji-pujian Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri, keluarga Rasulullah SAW, anak cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mereka adalah orang-orang suci. Dari kesucian demi kesucian yang semua itu disebabkan karena berkah darah mereka adalah darah Rasulullah SAW.
Sehingga kemuliaan Allah Ta'ala berikan dengan hadis Rasul. Hum amanul ardi. Mereka cucu-cucu Rasulullah SAW, darah Rasulullah SAW. Hum, mereka itu adalah amanul ardi. Keamanan di permukaan bumi. Artinya, semasih ada mereka takkan pernah terjadi hari kiamat. Semasih ada cucu-cucu Rasulullah SAW, tidak akan pernah terjadi kiamat. Apapun yang terjadi dalam peperangan dunia ketiga dan keempat, semasih mereka ada di dalam dunia, tetap tak akan pernah Allah Ta'ala jadikan dunia itu kiamat. Bisa dimengerti? Hum amanul ardi. Karena mereka keamanan di alam dunia ini. Pada kiri, dekati mereka. Pada kaset dimaksud. Yang sekarang dijual belikan entah 12,5 atau 15 ribu. Dibuang tuh. Ame munafik-munafik, ame manusia-manusia, musuh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dibuang tuh. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi pada kiri. Bisa dibuang tuh ame pemain-pemain marawis. Yang pemain marawis itu semuanya memang orang gak ngerti ilmu, gak ngerti agama, gak ngerti bahasa Arab. Taunya hanya mengandalkan suara. Tapi pembimbing-pembimbing mereka tuh orang-orang munafik musuh Rasulullah SAW. Sebab dikatakan musuh karena dia menyembunyikan kemuliaan dan keselamatan buat umat Rasulullah SAW. Sehingga umat Rasul dibodohi. Kalau orang sudah dibodohi berarti ada dalam kehinaan dan kelacuran. Itulah yang dikatakan musuh Rasulullah SAW. Bisa dimengerti? Yang seharusnya cucu-cucu Rasulullah SAW, darah-darah Rasul, ya, bisa dimanfaatkan untuk keamanan mereka, kemanfaatan mereka, syafaat mereka di hari kiamat kelak. Tapi dengan melalui syair-syair tadi ditiadakan. Bisa dimengerti? Anak paham. Pengkhianat ini manusia. Kesian orang kalau sudah benci darah Rasul. Kapan kau dapati syafaat Rasul? Jauh panggang dari api kau akan menghendus surga Allah Ta'ala. Bisa dimengerti? Anda lihat siapa sih pembimbingnya? Oh, pantas. Bisa demote ente? Bisa demote? Oh. Banyak banget guru-guru gembel ahli neraka. Terlalu banyak guru-guru ahli neraka menyembunyikan keselamatan dan kemuliaan Anda yang Anda tidak pernah ketahui. Kecuali orang-orang tertentu. Yang demikian Allah telah tanamkan kecintaan dan kejujurannya dalam perbuatannya dalam ilmu. Paham ente? Ustazah dikenal ya karena. Bang, saya kepengen ngimpi Siti Khadijah. Saya kepengen bisa ngimpi Siti Asia. Saya pengen bisa ngimpi Sayyidatuna Maryam. Saya kepengen sama, tapi tak terkeluarkan dari mulut si ustazah yang itu adalah munafik, totok munafik nyata. Saya kepengen mimpi Sayyidatuna Fatimah Zahra, kagak keluar mulutnya. Itulah ahli neraka di alam dunia yang menyesatkan kaum muslimin maupun muslimat yang percaya dengan guru-guru ahli neraka. Aku yang tahu. Anda enggak pernah, Anda jadi manusia, nasallallahu alaihi haram, insyaallah sampai mati. Anda Allah Ta'ala haramkan memata-matai manusia. Itulah jiwa Anda. Di luar sadar, dengerin radio. Di luar sadar, nyolong kaset anak murid Anda setel. Oh, nasallallahu alaihi Allah Ta'ala buktikan tuh. Ya ahli-ahli neraka, tapi berseragamkan agama. Ahli-ahli neraka, berdendangkan irama-irama bahasa Arab. Anda enggak tahu. Paham itu? Allah serem amat. Kepengen bisa ngelihat Siti Khadijah. Kepengen bisa lihat Siti Maryam. Kepengen bisa ngimpi Siti Asia. Kepengen. Tapi Anda dengar. Allah alaihi nggak keluar dari mulut dia. Aku kepengen. Saya ketemu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nggak keluar. Itulah. Paham itu omongan? Bayangin nanti. Wih, nasallallahu alaihi Makanya, be here or be blind forever. Kumpul kalian hai makhluk manusia yang bertuhan kepada Allah Ta'ala kepada aku sini. Kumpul kalian sama aku. Kalau tidak, be blind forever. Butalah Anda selama-lamanya. Buta jalan Allah Ta'ala. Berarti buta manusia yang menyamakan Anda melalui ilmu dan agamanya kepada jalan ilahi. Paham? Kesian. Assalamualaikum. Ya, hancurkan musuh-musuh Allah Ta'ala dengan segala kelebihan yang kau miliki dari Allah Ta'ala. Kapan kelebihan itu dimiliki? Semasa Allah Ta'ala ente punya hati hidup di mata Allah Ta'ala. Kapan ente bisa hidup hati ente kepada Allah Ta'ala dalam agama? Semasa ada guru-guru yang hatinya kepada Allah Ta'ala. Bisa dimengerti? Di mana tiada orang dikatakan hatinya kepada Allah Ta'ala, melainkan didasari dengan ilmu syariat agama dalam pengamalannya. Nyata. Paham ente? Di situ ente dapati hidup ente punya hati bergantung sang guru. Kalau gurunya hidup, insya Allah keberkahannya jelas. Ente hidup ente punya hati kepada Allah Ta'ala. Sebatas mana? Sebatas penderitaan yang ente jalani. Di mana penderitaan itu adalah pengamalan ikhlas dalam pengetahuan ente dalam agama. Assalamualaikum. Tanggungan lu berapa? Tanggungan baru satu. Aja bercanda lu. Belum nanggok kok ya? Perasaan belum nanggok. Udah nanggok. Udah. Ane lagi separuh PA nih ya Rob. Ya Rob. Orang banyak begini ya Rob. Tanggukan bila
Tanggokan, bismillah ya Rob, tanggokan bismillahirrahmanirrahim 1.800.000. Cium tangan ya Rob, bismillahirrahmanirrahim. Amin yang cium tangan hadiah ya Rob, bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1.700.000. 1.800.000, 3 juta setengah ya. Ya Rob, kalau kurang dari 4 juta ya Rob, minggu depan libur ya Rob dah. Kalau sampai tanggokan kurang dari 3 juta setengah, ya Allah, tolong ya Allah, kasih libur Kamis depan ya Allah dah. Emang ketinggalan ngajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada salah seorang jamaah ana yang menghadiahkan buku tentang iblis dan pengaruhnya kepada umat Nabi Muhammad SAW sampai 3 bulan terakhir ini ana cari itu buku baik di Bukit Duri maupun di Citayam Al-Busra di kamar orang tua ana tetap tidak ana temui. Mohon kepada ente yang menghadiahkan ana buku tentang iblis dengan trik-triknya, tolong minta satu lagi. Hilang kagak, tapi enggak ketemu sampai sekarang. Jadi tolong ya. Jadi ana mau ngajar lanjutan iblis kagak ketemu. Artinya lanjutannya, bukan nggak ketemu iblisnya, lanjutan. Kan buku pelajaran kan kalau bab 1, bab 2, bab 3 kan enak. Nah, karena sampai sekarang ini belum ketemu, tetap iblis adalah sasaran kita untuk kita bisa ketahui trik-triknya, langkah-langkah dan tipu daya dia. Sehingga kita nggak tertipu dengan kebaikan yang kita perbuat dan kita tidak ditipu oleh manusia yang berpura-pura berbuat untuk agama. Bisa dimengerti? Bismillahirrahmanirrahim. Hikayah. Dakhala iblis ala Fir'aun. Faqala, anta tad'i ar-rububiyyah? قال نعم بأي حجة قال ب1000 ساحر فقال اجمعهم لي فجمعهم فألقوا سحرهم وتنفس إبليس وذهب سحرهم هباء منثورا ثم تنفس ثانيا فأظهر سحرا أكثر من سحرهم فقال يا فرعون سحرهم أقوى أم سحري فقال بل سحرك فقال يا فرعون أنا مع هذا لا يرضاني الله أن أكون عبده فكيف يرضاك مع عجزك أن تكون شريكه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم 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 Dakhala iblis ala Fir'aun pada suatu hari. Fir'aun ini tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun ya? Tahu kan riwayat Fir'aun? Tahu nggak Fir'aun? Tahu ya? Ini tanya tahu pada bingung. Itu juga asalnya Fir'aun sebetulnya. Itu Fir'aun sebetulnya. Fir'aun. Oh iya, akhlaknya agama. Penampilannya agama. Tapi membunuh ajaran agama ente sendiri. Di luar kesadaran anda. Hukumnya anda Fir'aun. Karena anda bukan Fir'aun dan bukan turunan Fir'aun dan jauh panggang dari api berperilaku sebagaimana Fir'aun dan bertutur kata seperti Fir'aun. Anda selamatkan ente dengan cara anda kepada Allah Ta'ala. Ya Rabb tolongin. Jangan sampai orang-orang yang kumpul denganku jadi anak cucu Fir'aun di masa datang. Tahu Fir'aun begitu riwayatnya ala kadarnya ya. Dakhala iblis ala Fir'aun. Iblis datang. Satu hal yang wajib diingat. Fir'aun adalah seseorang yang berakhlak mulia. Fir'aun adalah seseorang yang Fir'aun itu tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun ya? Tahu kan riwayat Fir'aun? Tahu nggak Fir'aun? Tahu ya? Ini tanya tahu pada bingung. Itu juga asalnya Fir'aun sebetulnya. Itu Fir'aun sebetulnya. Fir'aun. Oh iya, akhlaknya agama. Penampilannya agama. Tapi membunuh ajaran agama ente sendiri. Di luar kesadaran anda. Hukumnya anda Fir'aun. Karena anda bukan Fir'aun dan bukan turunan Fir'aun dan jauh panggang dari api berperilaku sebagaimana Fir'aun dan bertutur kata seperti Fir'aun. Anda selamatkan ente dengan cara anda kepada Allah Ta'ala. Ya Rabb tolongin. Jangan sampai orang-orang yang kumpul denganku jadi anak cucu Fir'aun di masa datang. Tahu Fir'aun begitu riwayatnya ala kadarnya ya. Dakhala iblis ala Fir'aun. Iblis datang. Anak menjawab nggak bisa. Bib maaf. Ustaz, maafin. Saya 16 tahun berteman sama Habib. Pintu Habib nggak bacaan Bismillah. Bismillah di kantong gue, di hati gue. Tapi di buku anak semua Bismillahirrahmanirrahim. Di buku anak nggak ada kata Bismillahirrahmanirrahim.
Kecuali hanya itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Setiap nulis pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap nulis pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Pertama, tanpa anda mengenal hadis atau penjelasan wali-wali besar, ulama-ulama besar, imam-imam agama tentang keistimewaan dan keberkahan serta keramat Bismillahirrahmanirrahim, anda sudah berbuat sejauh itu. Karena anda tahu ini adalah nama Allah Ta'ala. Anda tulis Bismillahirrahmanirrahim di semua buku-buku anda. Biar anda nggak tahu penjelasan Nabi apa dan bagaimana. Tulis. Akhir-akhir ini namanya kita belajar dikit-sedikit, ngerti ilmu dikit-sedikit, bisa baca kitab dikit-sedikit. Barang siapa menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim sambil diucapkan itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Semasa tulisan itu masih ada baik di buku maupun di papan bor dan sejenisnya, semasa itu pula para malaikat memintakan ampun kepada Allah Ta'ala untuk dia yang menulis Bismillahirrahmanirrahim sekaligus diucapkan dan berbarengan dengan ucapannya. Bisa ada mengerti ente? Allahu Akbar. Anak puluhan tahun yang silam telah berbuat. Bila itu hadis barangkali anda tahu baru 12 tahun yang lalu. Belum lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Nyatanya imam-imam agama, wali-wali besar yang menganjurkan kalau kau nulis ya di samping bismillah tulis oleh kamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah masyaallah aku telah berbuat sebelum aku tahu. Alhamdulillah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim dengan mengangkat suara, Al-Fatihah dengan mengangkat suara, selawat dengan mengangkat suara, nyatanya adalah pembebas anda dari tersentuh api neraka. Anda nggak pernah tahu hadisnya. Nyatanya hadis mengatakan demikian. Bisa dimengerti ente? Alhamdulillah. Bukan untuk mensucikan diri anda, tidak haram. Alhamdulillah min dzalik min tanzihin nafas. Tapi begitulah Allah punya kehendak. Kenapa? Hati anak hidup. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Di mana semua tadi pemberian Allah Taala melalui Anda punya orang tua, melalui guru-guru Anda, melalui kakak-kakak Anda ketika Anda dalam keadaan kenakalan dan bejat di atas bejat. Mereka yang kasih tahu Anda, yang ngancam Anda, dan. Semua berkah kakak, semua berkah orang tua, semua berkah guru, semua berkah tetangga-tangga Anda, orang-orang dulu yang Anda di atas nakal dan bejat. Mereka masih mau memberitahu, berbeda dengan orang sekarang. Orang nakal bejat yang menghancurkan hidupnya dibiarkan. Itulah sejahat-jahat lingkungan. Itulah sejahat-jahat lingkungan. Orang nakal, orang bejat. Ya orang rusak, dibiarkan rusak. Itulah penjahat-penjahat di lingkungan Anda. Kalau Anda sadari. Tapi zaman Anda, senakal-nakal, sebejat-bejat, kelompok-kelompok Anda pada zaman dulu. Tetap masih ada orang dulu yang ngomelin, yang ngancam, yang ngusir. Masih diancam untuk jadi baik. Diusir untuk kebaikan. Tapi sekarang siapa yang mengusir anak-anak yang rusak sekarang. Dan sampai mampus rusak. Siapa yang mau beritahu? Semua nafsi-nafsi. Oh, itulah sejahat-jahat lingkungan. Tapi orang baik tetap memberitahu dengan arif dan bijak. Bahkan dengan kasar untuk tindakan penyelamatan saudaranya seagama maupun yang tidak seagama. Semasa ini bisa merusak hidupnya sekarang dan akan datang. Diberitahu. Tuh ciri-ciri orang baik sebagai manusia seutuhnya. Itulah orang-orang Indonesia yang sebenarnya. Diinginkan rakyat, bangsa, negara ini maju dalam masa relatif singkat. Melalui benahi lingkungan sekadar kemampuan kamu. Bukan jadi tokoh di lingkungan tapi nggak punya teladan. Jangan jadi dari tokoh di lingkungan tapi nggak punya teladan. Bisa dimengerti ente? Paham tak omongan? Nggak ada tokoh-tokoh dalam agama. Tidak ada. Nggak ada tokoh masyarakat. Tidak ada. Nggak kepakai tokoh masyarakat. Apa sih tokoh? Ya. Memberi contoh lingkungan. Memberitahu lingkungan. Biar anak-anak muda remaja jangan sampai terus menderita dalam kehidupan. Nggak punya kemampuan. Bukan keberanian. Kemampuan. Pandang mereka. Tetangga kamu. Saudara kamu. Pemilik kamu. Pandang mereka. Ya. Anggap deh. Lihat. Sama-sama warga negara kamu. Jangan biarkan mereka ada dalam rusak. Terus rusak sampai mampus. Lo penjahat membiarkan orang menderita. Sementara lo hidup dalam nikmat. Lo hidup dalam nikmat. Yang lain dibiarkan rusak. Sehingga nggak pernah bisa mengenyam nikmatnya hidup. Itulah penjahat-penjahat. Nggak ada tokoh-tokoh. Dimana semua tadi pemberian Allah Ta'ala melalui Anda punya orang tua. Melalui guru-guru Anda. Melalui kakak-kakak Anda ketika Anda dalam keadaan kenakalan dan bejat di atas bejat. Mereka yang kasih tahu Anda. Yang ngancam Anda. Dan. Semua berkah kakak. Semua berkah orang tua. Semua berkah guru. Semua berkah tetangga-tangga Anda. Orang-orang dulu yang Anda di atas nakal dan bejat. Mereka masih mau memberitahu. Berbeda dengan orang sekarang. Orang nakal bejat yang menghancurkan hidupnya dibiarkan. Itulah sejahat-jahat lingkungan. Itulah sejahat-jahat lingkungan. Orang nakal, orang bejat. Ya orang rusak, dibiarkan rusak. Itulah penjahat-penjahat di lingkungan Anda. Kalau Anda sadari. Tapi zaman Anda, senakal-nakal, sebejat-bejat, kelompok-kelompok Anda pada zaman dulu. Tetap masih ada orang dulu yang ngomelin, yang ngancam, yang ngusir. Masih diancam untuk jadi baik.
Diusir untuk kebaikan. Tapi sekarang siapa yang mau mengusir anak-anak yang rusak sekarang dan sampai mampus rusak? Siapa yang mau beritahu? Semua nafsi-nafsi. Oh, itulah sejahat-jahat lingkungan. Tapi orang baik tetap memberitahu dengan arif dan bijak. Bahkan dengan kasar untuk tindakan penyelamatan saudaranya seagama maupun yang tidak seagama. Semasa ini bisa merusak hidupnya sekarang dan akan datang. Diberitahu. Tuh ciri-ciri orang baik sebagai manusia seutuhnya. Itulah orang-orang Indonesia yang sebenarnya. Diinginkan rakyat, bangsa, negara ini maju dalam masa relatif singkat. Melalui benahi lingkungan sekadar kemampuan kamu. Bukan jadi tokoh di lingkungan tapi nggak punya teladan. Jangan jadi tokoh di lingkungan tapi nggak punya teladan. Misalnya muliin deh. Paham dong omongan? Nggak ada tokoh-tokoh dalam agama. Tidak ada. Nggak ada tokoh masyarakat. Tidak ada. Nggak kepake tokoh masyarakat. Apa sih tokoh? Ya. Memberi contoh lingkungan. Memberitahu lingkungan. Biar anak-anak muda remaja jangan sampai terus menderita dalam kehidupan. Nggak punya kemampuan. Bukan keberanian. Kemampuan. Pandang mereka. Tetangga kamu. Saudara kamu. Pemilik kamu. Pandang mereka. Ya. Anggap deh. Kali ya. Sama-sama warga negara kamu. Jangan biarkan mereka ada dalam rusak. Terus rusak sampai mampus. Lo penjahat membiarkan orang menderita. Sementara lo hidup dalam nikmat. Lo hidup dalam nikmat. Yang lain dibiarkan rusak. Sehingga nggak pernah bisa mengenyam nikmatnya hidup. Itulah penjahat-penjahat. Nggak ada tokoh-tokoh. Bodoh jadi manusia. Hidup terbatas. Ya saudara Muhammad. Dakhala iblis la Fir'aun. Iblis masuk. Iblis datang ke tempat Fir'aun. Fagalas. Si iblis berkata. Anta tadda'i rububiyah. Hei Fir'aun. Anta tadda'i rububiyah. Hei Fir'aun. Kau mengaku Tuhan. Hah? Arti mengaku Tuhan. Kau mengaku. Arti mengaku dirimu dengan Tuhan. Dengan sifat ketuhanan yang maha gagah perkasa. Berkuasa di atas segala itulah Allah Ta'ala. Engkau hai Fir'aun tadda'i rububiyah. Ngaku punya wewenang. Punya kekuasaan sebagaimana Allah Ta'ala. Kata iblis kepada Fir'aun. Amin ente. Anta tadda'i rububiyah. Hei Fir'aun. Ente ngaku jadi Tuhan. Ente ngaku sama Tuhan memiliki kekuasaan dan wewenang di atas segala. Begitu Fir'aun. Kata iblis kepada Fir'aun. Galak. Fir'aun menjawab. Naam. Iya. Apa urusan lo iblis? Kalau gue panggil aku jawab kata iblis. Bisaan gue melo. Lihat iblis. Iblis. Raja di atas raja. Iya. Karena dia di atas raja. Raja di atas raja. Dalam keingkaran dia kepada ketuhanan Allah Ta'ala. Fir'aun ngaku Tuhan. Tetap dikatain iblis. Fir'aun. Otak lu kemana? Makanya ngojek punya perasaan. Motor orang dari pagi-pagi nyetor kagak. Kata Fir'aun kebelis. Kata iblis sama Fir'aun. Galak. Fir'aun menjawab. Naam ya. Aku mengaku Tuhan. Dan mengakui diriku memiliki sifat ketuhanan. Karena aku punya wewenang. Kekuasaan dan kerajaan. Kayak kita super power kayak kita. Adik kuasa Amerika. Dari amat sangat kuasanya di dunia. Dengan kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi dan ekonominya. Dia jajah manusia atau negara-negara yang dalam matanya kelak 10-30 tahun mendatang bisa menundukkan pengetahuan. Iya. Orang-orang Amerika. Bunuh mereka dari sekarang. Hancurkan mereka dari sekarang. Itulah Amerika. Adik kuasa. Ente ngaku Tuhan, Fir'aun. Kata iblis. Iya, mau apa? Ini iblis tahu. Gue ngadepin ponakan gue juga nih. Kata iblis kepada Fir'aun. Ya, mau apa? Iblis bertanya. Bi ayyi hujjatin? Dengan alasan apa kau Fir'aun mengaku dirimu Tuhan dan memiliki sifat ketuhanan hanya karena kamu gagah perkasa sebagai seorang raja? Semua ada di bawah wewenangmu, semua ada di telapak kaki kamu sehingga kau mengaku kau sebagai seorang Tuhan karena punya wewenang? Galak. Fir'aun menjawab, bi'alfi sahir. Mengingat di belakangku ada 1000 ahli sihir, ahli tukang tenung, ahli santet 1000 di belakang gue. Lemesan ntar gue bikin pengok. Ya, lo jalan lempeng pakai rem, gue bikin dol tuh rem. Nabrak kereta lo. Kata Fir'aun. Ayo mamangnya belis. Dasarnya apa kau berani mengaku yang kau sebagai Tuhan dan memiliki sifat ketuhanan hanya karena kau jadi seorang raja perkasa, ya dengan kekuatan bala tentara? Biaya hujatin. Atau dasar apa? Dengan argumentasi apa kau berkata seperti itu? Bi'alfi sahir, mengingat di balik diriku, di badanku ada pejago-pejago, des ahli sihir, 1000 ahli sihir aku punya. Itu ke Amerika deh punya enterprise, punya modal-model. Itu. Dan ini kita ngaji nih. Ini kita ngaji. Ini di Amerika kepada nonton nanti. Ini kita ngaji di Amerika kepada nonton. Kata orang Amerika, gila malam-malam pada ngapain tuh orang? Penasehat Gedung Putih menjawab, itu yang kemarin kita bom selamat.
Itu orang-orang Afghanistan yang kemarin kita bom selamat. Masih anak buahnya Osama bin Laden itu. Kok kita bom lagi? Tek. Buset, nggak ada di radar. Sebagian jawab, masih ada separuh tapi nggak jelas. Lu kenapa? Tek. Ada yang jawab pernah ngaji dulu. Sebab tanggokan baru sekali. Radar nggak mempan. Radar nggak mempan. Berarti amal ente belum sampai ke tangan Allah Ta'ala. Itu di otak Fir'aun. Walhasil nggak ada Habib Alwi tanpa cenda gurau. Anak buah Kadar Usman. Kukuruyuk. Pemilu yang menang-menang, yang kalah-kalah. Gue mau senang. Begitu dah. Ngurusin pusing-pusing. Amat. Fagala. Lalu si iblis berkata, kalau begitu ente punya alasan. Kalau begitu ente punya andalan, ente punya kekuatan 1000 ahli sihir. Iblis menjawab, ijma'hum li. Kumpulinkan mereka sama aku sini. Ente pejago ente ada 1000 orang. Ya, sini. Kumpulkan semua andalan ente untuk menghadapi aku. Kata si iblis. Allahu Akbar. Fajama'ahum. Karena Fir'aun berasal jagoan di atas jagoan. Ya. Dan memang dibuktikan. Ya. Kekuatan kerajaannya dan pasukannya sejauh itu. Fajama'ahum. Dikumpulkan semua ada 1000 ahli sihir di hadapan iblis oleh Fir'aun. Fa'alqaw sihrahum. Setelah kumpul 1000 orang. Ya. Disebar tuh. Digunakan sihir iblis. Sihir. Ahli-ahli sihir. Sihir Fir'aun di depan iblis. 1000 orang. Dong. Gila. Dina Lorenza. Jennifer Lopez. Britney Spears. Icat Esawati. Wih. Lihat. Baru 4 orang itu sudah nganga. Melihat sihir-sihir yang datang di alam dunia. Di depan mata. Di depan TV kaca. Layar kaca itu sudah nganga. Baru 4 itu sudah nganga. Ya, iblis tertawa dengan 1000 ahli sihir Fir'aun. Dang, keluarkan sihir kamu. 1000 orang di depan iblis ditawain. Ya, sudah selesai. Baik. Cukup fatana fasa iblis. Cukup 1 kali hendusan, 1 kali napas iblis. Dari 1000 ahli sihir Fir'aun cukup dengan napas iblis 1 kali. Fadhahaba syahruhum haba'an manthura. 1000 tukang sihir Fir'aun. Cukup dengan 1 napas iblis. Babak belur, hancur, berantakan, porak-poranda tanpa sisa. Tanpa sisa. Paham ente? Paham ente? 1000 ahli sihir Fir'aun. Bisa ada mau ente? Nggak mempan tembak, nggak mempan bacok, nggak mempan granat dilempar. Granat kemana? Dia di mana? Masih hancur. Bangga dengan nggak mempan tusukan. Bangga dengan nggak mempan gorokan. Bangga dengan nggak mempan tikaman. Bangga dengan bacaan-bacaan yang menjadikan tubuh Anda kebal. Silahkan Anda. Tadi iblis. Makan lo anti pisau. Makan lo anti jorok. Makan lo anti timah. Makan lo. Sengaja gue kasih lo kekuatan dengan cara guru-guru sesat. Lo makan lo. Lo lupa guru lo di bawah pengaruh gue. Lo juga gue pengaruhin sehingga lo ngandelin kekuatan lo. Mampus lo ya. Sebentar ajal datang kau dalam siksa kekal abadi. Sebab ente sudah menghilangkan kekuatan Allah Ta'ala di atas segala yang kau miliki. Paham? Manusia mau bangga-bangga anti tusuk. Sebentar lo mampus. Sekarang lo gak mempan ditusuk. Sebentar lo berak, kena asam urat, kena penyakit 7 keliling, mati di jamban. Tuh orang-orang yang gak mempan baca, gak mempan tusuk, gak mempan gorokan. Makan lo. Allah Ta'ala makan tuh Azrael datang tiba-tiba. Kasihan. Al-Qasirah pada nafas iblis. Cukup iblis menghembuskan nafasnya 1 kali. Ditiup 1 kali iblis dengan nafasnya. Fazahaba syahruhum haba'an manthura. Porak-poranda 1000 ahli sihir di hadapan iblis. Cukup dengan 1 nafas. Gila. Hebat ente. Hebat ente. Siapa yang mampu melawan tukang-tukang sihir Fir'aun? Tidak ada di alam dunia ahli sihir melebihi ahli sihir Fir'aun. Paham Anda? Tapi cukup dengan iblis. Sekali nafas iblis hancur 1000 ahli sihir Fir'aun. Paham ente? Paham ente omongan? Cukup dengan seorang perempuan telanjang di televisi. Cukup dengan presenter yang semakin memperlihatkan keindahan tubuhnya. Karena di akhir zaman tipe-tipe cabo yang laku. Dengan kecantikan wajahnya
nggak punya kepandaian, nggak punya keahlian. Hanya itu modal-modalnya. Itu yang kelak laku di masa datang. Nggak ada ijazah A, ijazah hanya sewa Allah. Yang penting badan lo, tetek lo. Cukup dengan satu perempuan, bukan iblis. Bukan dia perempuan tukang sihir. Anda sudah tersihir. Bisa dimengerti? Nabi bersabda dalam sebuah hadis. Ad-dunya asharu min saharati Fir'aun. Dunia dalam artian kenikmatan dan segala yang kau lihat di hadapanmu. Lebih pandai ketimbang ahli-ahli sihir Fir'aun. Paham ente? Berapa banyak orang berilmu hanya karena tahta. Berapa banyak orang berilmu hanya karena mengejar perempuan. Dia tinggalkan kewajiban, ditinggalkan ilmunya. Sebelum didapati paha itu wanita. Makan tuh paha perempuan. Hancur lo punya ilmu. Makan tuh duit 1M. Hilang sebuah keberkahan ilmu yang kau pelajari dari kecil sampai setua itu. Paham ente? Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma fadli. Wallahu rahmat. Biar paham ente. Hanya karena kawan, hanya karena obyekan, hanya karena bisikan ente terangkat dari majelis ilmu. Itulah turunan-turunan iblis dan turunan-turunan tukang sihir Fir'aun. Ya paham? Kesian. Kemudian kemudian iblis menghembuskan nafasnya untuk kedua kali. Walhara sihra. Dia perlihatkan dengan nafas kedua kali. Iblis perlihatkan sihirnya. Aktsara min sihrihim. Lebih banyak ketimbang sihir-sihir ahli Fir'aun. Dari 1000 orang yang dikeluarkan dengan aneka macam. Ada yang berbentuk ular. Ada yang berbentuk macam-macam dari masing-masing ahli sihir. Punya kelebihan yang berbeda. 1000 ahli sihir dengan 1000 bentuk. Ya, sihir yang beraneka. Berubah-ubah. Iblis cukup dengan satu nafas. Hancur yang 1000 ahli sihir Fir'aun. Iblis memberikan nafas yang kedua. Bisa dimengerti? Keluarlah sihir iblis. Lebih banyak ketimbang sihir yang dibuat oleh ahli-ahli sihir Fir'aun. Bayangin iblis. Bisa dimengerti? Satu perempuan telanjang di layar kaca. Sebegitu ente lupakan agama. Satu perempuan yang bukan ukuran apa-apa. Ente tinggalkan majelis ilmu agama. Satu ukuran perempuan yang sekadarnya punya harta. Begitu lu numpang netek sama ente perempuan. Ente biarkan ente gak kenal Allah Ta'ala. Baru satu perempuan. Bukan belis ente. Perempuan yang ente bisa tundukkan dengan sentuhan kebaikan. Dengan doa dan tata cara yang sopan santun. Ente bisa tundukkan ente perempuan. Tapi justru sebaliknya. Ente hinakan diri ente orang Islam. Hanya karena perempuan-perempuan yang itu adalah titipan iblis syaitan rajim. Paham ente? Jangan begitu jadi pemuda remaja. Oh, jangan. Orang bisa bunuh ente. Orang bisa potong ente. Ya Rabb, pelihara aku. Jangan kau potong dan kau sembelih iman Islamku ya Allah. Jalan untuk menjadi kebal kau punya diri dari dunia sampai kiamat. Majelis ilmu agama. Di mana majelis ilmu agama hanya bisa dipimpin oleh orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah Ta'ala. Tanpa tipu. Tanpa ini, tanpa itu. Ciri-cirinya nampak di alam dunia. Paham anda? Ente Allah. Subhanallah. Dah rahmat. Dah. Lalu iblis berkata, ya Fir'aun, hei Fir'aun, sihruhum agwa, sihir mereka, pasukan kamu yang 1000 orang itu, agwa, lebih kuat, amsiri, atau sihir aku yang lebih kuat. Jawab, hei Fir'aun. Hah? Ayam Bangkok, jawab. Gila, iblis ngomong ayam Bangkok. Jadi orang Bangkok udah kenalin deh. Iblis kenal ayam Bangkok, makanya ayam kita, ayam kampung. Biar makanannya rumput, tetap kalah sama ayam Bangkok. Burung perkutut, ketekuknya sampai 12. Datang ayam, burung perkutut Bangkok. Cuma pakai jepitan seng anak otis. Dibenerin, kalah harganya. Gila, Bangkok top di atas pop. Apa-apa, Bangkok sampai payak kampung kalah ya payak Bangkok. Makanya inti usahakan pakai peci cap BK. Paham ya? Udah ngerti ya? Faqala Fir'aun menjawab, bal sihruka, hai iblis, bahkan sihir kau lebih hebat, lebih kuat ketimbang tukang-tukang sihirku yang berjumlah 1000. Faqala iblis menjawab, ya Fir'aun, hai Fir'aun, ana ma'ahada, aku iblis dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan, dengan segala hal urusan ada di tanganku. Semua terjadi karena aku. Artinya, apa yang aku inginkan semua beres. Hai Fir'aun, ana ma'ahada, aku dengan segala kekuatan, kelebihan, keistimewaan yang kau lihat, dengan mudah dapat menghancurkan 1000 ahli sihir kamu sekejap. Ana ma'ahada, aku dengan keadaan yang demikian. La yardani Allah. Allah Ta'ala pencipta aku tidak ridha kepada aku. An aku na'abdahu, untuk menjadi hamba dia. Aku dengan segala keistimewaan, kekuatan dan segala kelebihan dan kelebihan yang kau aku perlihatkan demikian rupa. Allah Ta'ala sebagai pencipta aku tidak ridha kepada aku untuk menjadi hambanya.
Di ilmu Allahu Akbar ini. Aku dengan segala kelebihan, kata iblis kepada Firaun. Dengan segala kelebihan yang kau bisa buktikan di hadapanmu langsung. 1000 tukang sihir kamu yang kau banggakan. Sehingga kau mengaku Tuhan dengan 1000 ahli sihir. Cukup dengan nafas aku 1 kali. Mereka hancur. Bisa ada bukti? Kau udah ngaku Tuhan. Aku dengan segala kelebihan Allah Ta'ala tidak ridha menjadi hambanya. Iblis kan ngaku Tuhan ente. Ente gak paham. Sekolah jadi bodoh ente. Paham gak omongan? Iblis, mana iblis ngaku Tuhan? Biar tahu ente. Jangan ngaji jadi bodoh ente. Seumur hidup gak ada iblis. Sampai kiamat iblis gak pernah ngaku Tuhan ente. Firaun dengan segala kekuatannya hanya punya 1000 tukang sihir yang demikian lihai. Di depan iblis cukup 1 kali ditiup, hancur babak belur. Ngaku Tuhan, aku dengan segala kelebihan. Bisa ada bukti? Allah Ta'ala tidak redha aku jadi hambanya. Ya, bukan jadi Tuhan, jadi hamba. Biar pahami ilmu. Ya, makanya jangan nyabu. Jangan makan haram. Nyabu haram, nasallahu alaihi wasallam. Itulah menjadikan hati anda bukan lagi manusia. 1 juta wali Allah ngajarin ente semasa ente nyabu makan haram. Nasallahu alaihi wasallam. Matahari demikian bersinar manfaat untuk dunia dan seisinya. Tetap ama ente enggak punya manfaat sama sekali. Semasa ente masih nyabu, semasa mati ente enggak ada upaya kurang-kurangin makan makanan haram, minuman haram. Paham? Yang menjadikan orang Islam hancur di Indonesia karena keharaman yang dimakan. Serta pengkhianatan dari orang-orang yang dianggap mengerti ilmu agama. Dengan pengkhianatan ini disebabkan karena dunia. Lihat ente. Dunia ashar min saharati Fir'aun. Dunia dalam artian segala macam bentuk kenikmatan yang Allah Ta'ala perhatikan bagi orang-orang yang mengenal agama. Lebih pandai daripada tukang-tukang sihir Fir'aun. Itulah kata Rasulullah SAW. Biar paham ente. Ngaji jadi Rasulullah SAW. Sebentar bagi Rasulullah SAW. Kalau anda pernah keluar mani, anda kasih tahu. Numpang tanya. Apa nikmat kita bercabu di sana sini. Kalau ente pernah keluar mani, begitulah nikmat waktu kita nyabu keluar mani. Paham? Paham yang omongan ente? Paham gak? Paham omongan? Kalau ente yang masih muda, pernah mimpi keluar mani? Atau onani atau ngeco kata anak dulu? Tahu ente? Bagaimana ente keluar mani nikmatnya? Begitu pula waktu ente nyabu. Sebegitu. Ukur terus, ukur imbang-imbangnya, pertimbangan. Nikmat sejenak, na'udzubillah. Mundur anda. Mundur ente dari kenikmatan yang membawa neraka. Cepetan anda kasih tahu. Paham ya omongan? Kalau orang berilmu ditipu dengan harta duniawi, memang Rasul kasih tahu, dunia itu, keindahan dunia yang diberikan oleh orang-orang manusia sebagai umat Nabi, lebih ahli, lebih jago menyihir ketimbang tukang-tukang sihir Firaun. Bisa dimengerti? Coba kurang-kurangin. Tuh, anda kasih gambaran. Bagaimana nikmatnya keluar mani waktu lu nyabu sama keluar mani habis. Itulah dunia anda. Apa? Nikmat sekian pikirin. Solid. Ya Rabb. Ya Allah, pelihara aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolong ya Allah. Selamat ente. Selamat dari kebutaan hati. Bisa dengar ente? Nyolong-nyolong minum-minuman yang diharamkan. Cara-cara yang diharamkan. Tolong kurang-kurangin. Bisa dengar kalau ente pernah makan haram. Anda pernah makan haram. Tapi nasallahu sama afiyah haram ya Rabbi aku berlaku cabu berbuat cabu. Bisa dengar ente? Jangan ente. Tuh kunci hidupnya hati seorang muslim di situ. Tolong kurang-kurangi nyabu. Tolong kurang-kurangi minum-minuman keras atau cari nafkah yang diharamkan. Tolong kurang-kurangi ngomong-ngomong yang enggak pantas. Ngomong-ngomong yang nasallallahu alaihi wasallam jangan. Tuh, baru hasad iri dengki, sombong, ria, menipu. Tolong kurang-kurangin, bukan Anda larang. Tolong kurang-kurangin, Anda enggak suruh ngabisin. Itu belajar dari situ, baru ente rasakan nikmat. Alhamdulillah. Baru ente punya hati kuat, badan lemah. Kuat, enggak makan sehari, enggak makan 2 hari. Ada duit megang. Iya sih ngomong begitu pantas. Dia ngomong enggak makan, ada duit di dompet 7 jutaan. Lo jangan nyindir dong. Lu kan megang duit gara-gara lo. Pahamin ya. Ana ma hadza la yardani Allah an akun 'abdah. Aku dengan segala keistimewaan masih Allah Ta'ala enggak ridha aku sebagai hambanya. Fakaifa yardaka? Gimana mungkin Allah Ta'ala ridha kepada engkau hai Fir'aun? Tolong.
Ma'ajzika dengan segala kelemahan yang kau miliki. Antakuna syarika. Ente jadi sekutu Allah Ta'ala. Artinya ente jadi manusia yang mengaku Tuhan. Benar nggak ada Tuhan selain Allah Ta'ala dalam segala wewenang dan kekuasaannya. Paham itu ilmu itu Allahu Akbar. Anda nggak ngaku Tuhan, Fir'aun. Congklak, gue nggak ngaku Tuhan. Gue nggak ngaku Tuhan. Gue jadi iblis. Punya sejuta macam kelebihan. Ya, gue nggak ngaku Tuhan. Masih Allah Ta'ala nggak ridho sama gue. Lo berkelek. Ya, baru main sinetron. Udah mencela orang berjilbab. Baru main sinetron, udah mau bicara dan dijadikan alat oleh orang lain untuk menentang pendapat suci murni agamamu sendiri. Murtad, nggak sampai 52 tahun lo udah mampus. Paham? Ente artis hina. Ya, artis hina. Hanya dibayar 35 juta asalnya gembel. Baru punya duit 700 juta, sudah melawan agama Anda. Itulah turunan-turunan Dajjal di masa datang. Paham? Bisa ada modern deh. Karena banyak artis, ya elah, makannya dimasukin TV. Ente bangga deh, dengan apa? Dengan siaran-siaran anak Allah sama ya. Ente bangga, aduh, idola ente. Jangan ada makhluk yang jadi idola ente di alam dunia kecuali makhluk itu yang memberikan jalan ente kenal Allah Ta'ala. Bisa ada mati. Siapa makhluk yang wajib dijadikan idola ente dari hati sampai ente mati? Das Allah, das Rasulullah SAW. Dalam artian di hati itu yang jadi ya, kerinduan kecintaan ente. Ya, yang sesungguhnya ya, sebagai makhluk adalah Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW? Sebab dialah penyelamat anda dalam kehidupan di alam dunia untuk mati. Dia bangkitkan di akhirat kelak. Tuh. Ada sesuatunya. Itu adalah Allah Ta'ala di hati kita. Jadi namanya makhluk. Dia idola aku. Ketimbang artis-artis ente beliin foto. Kalender artis ente taruh di kamar dekat foto Habib Ali aja berjajaran. Tentu aja ada kalah. Jangan emosi. Jangan deh. Selebritis. Kasihan. Ada ya. Remaja-remaja anak perawan. Menyaksikan acara-acara. Ya. Mudah-mudahan kabar-kabari. Cross-check. Dan nas Allah SWT. Alhamdulillah. Wali-wali besar memberitahukan. Dahulu orang hidup hatinya. Karena dia melihat orang-orang soleh dalam perilakunya. Tapi di akhir zaman. Manusia mati hatinya. Karena dalam kehidupannya mereka melihat orang-orang yang memadamkan hatinya. Siapa manusia-manusia memadamkan hati ente kepada Allah Ta'ala dari ilmu, iman, Islam dan ihsan. Itulah acara-acara baik yang ada di hadapan ente sendiri. Maupun yang di televisi. Ente padam itu punya hati dengan acara-acara tadi. Paham ente. Di akhir zaman melangkah orang-orang yang dapat menghidupkan ente punya hati dengan ucapan, perilaku, doa, ilmu dan segala. Udah langkah diberi dengan kegemaran ente. Mimpi nih ya. Sial amat ente punya hidup bangga dengan gitu-gituan. Bisa ada mati sampai artis berenang pusernya bodong dikasih unyu. Nasallallahu ya Rabb, butakan mata aku ya Allah. Kalau aku gemar gitu-gituan, butakan mata aku ya Allah. Nasallallahu ya. Bisa ada mati ente. Bagi yang ginari buta ya Allah, ginari ngantuk ya Allah, tolong ya Allah, yang ginari ngantuk tolong ya Allah, pulang biar nyasar ya Allah. Ginari, iya orang kalau ginari ngantuk jangan tidur. Lu kira anak-anak kita yang di Jakarta yang gua ajak ke Madura, jalan kaki 19 kilo. Jalan di pinggir pantai kayak nyerosot. Masa Anda berasa di planet saja. Gila. Paham omongan ya? Aku dengan segala kelebihan. Ya Allah Ta'ala gak ridho. Aku jadi hambanya. Gimana lo Fir'aun? Ya, kekuatan lo gitu aja hancur. Mau jadi sekutu Allah Ta'ala. Dengan kekuasaannya. Dengan keistimewaannya. Dengan dengan kegagahan dan keperkasaannya. Jangan hai Fir'aun. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين. Tanggapan kedua. Ntaran bila kau udah selesai baca doa ya, masing-masing niat hajat ente ya. Minta maaf dari Allah, jangan cium tangan dulu selain yang ngasih duit lebih dulu ente pada enggak paham.
ente kena apa? Paling enggak bukan kena sumpah aneh, kena apa? Kena perkutukan aneh ente. Bukan enggak kasih jam antaran dulu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' Oh dia. Enggak, banyak baca gituan tangguh apa selamat kacau metangguhkan kedua, takut kurang dari yang pertama. Satu lagi baca gitu kacau. Sebutin tuh kaset apa? Bisa ada maksudnya? Sebutin kaset apa tuh yang nipu? Kelompok Marawis tadi bernama Syubbanul Akhyar. Di kaset-kaset itu kelompok Marawis Syubbanul Akhyar. Jangan dibeli, selesai. Ketika munafik berbuat dalam kebaikan tetap hasilnya kemunafikan. Berarti bawa sial. Sebab itu sudah anda berita tahu. Eman hapus itu isi kaset. Isi dengan kaset-kaset anda dalam ilmu. Deh. Itu kaset berjudul kelompok Syubbanul Akhyar. Jangan beli setelah anda kasih tahu. Kedua, kalau Allah Ta'ala kehendaki inti main Marawis atau inti bagaimana pada keadaannya, top sejabotabek inti punya irama atau inti punya Marawis dan sejenisnya. Aneh nggak ngerti gitu-gituan. Jangan ente mau diperalat ya oleh sponsor-sponsor. Bisa ada mulai ente. Contoh, ada kelompok Marawis As-Sukaro. Tahu arti As-Sukaro? Para pemabuk. Dia jadi sponsor Extra Jos di televisi. Aneh kan nggak pernah ikut campur, nggak pernah memata-matai. Lagi iseng setel TV. Oh, kelompok Marawis pemenang Sejabotabek. Kelompok Marawis As-Sukaro. Ayo cocok dengan namanya. As-Sukaro kan para pemabuk. Oh ya, Allah Ta'ala larang. Ya umat Rasul, jangan kamu ya berbuat sholat, melakukan ibadah sholat. Wa antum sukara, sedang kamu dalam keadaan mabuk, nggak sadarkan diri. Ada kelompok Marawis namanya As-Sukara. Ya, pemenang Sejabotabek. Oh ya, dia jadi sponsor Extra Jus maksudnya. Ya, ame Dik doang. Tahu nama Dik doang? Lagi setel TV iseng. Apaan nih? Wih, kelompok Marawis As-Sukara. Benar-benar pemabuk. Artinya gayanya kayak monyet, tahu kayak monyet. Kayak monyet gimana sih? Bayangin itu kesian binatang-binatang. Mereka nggak sadar dengan kepandaian main Marawisnya jadi pemenang Sejabotabek, jadi binatang, jadi monyet di layar kaca. Anda kesian, serem amat. Tapi cocok dengan namanya As-Sukaro. Bisa arti As-Sukaro para pemabuk. Alim tamam dari lo ente yang lo pelihara ngajim anak. Jangan jadi monyet, jangan jadi orang-orang bayaran. Bisa ada model ente. Cocok betul dengan gaya monyetnya. Monyet cakep manfaatin deh. Monyet bisa salto deh. Itu orang gitu nggak bisa salto. Paling nanti saltonya kena paku kecerekan. Nah, yang cocok betul nama Marawisnya As-Sukaro. Cocok jadi monyet kesian. Nasallahu alaihi. Bisa ada mengerti? Jadi cocok nama As-Sukaro tuh para pemabuk. Grup Marawisnya As-Sukaro, pemenang Sejabotabek gitu. Kan dasar. Siapa yang paling hebat? Dia, pemenang Sejabotabek. Itu memegang pialaan dia. Iya. Dijadikan kayak gitu, background latar belakang dari Extra Jos Dik doang tuh. Gayanya bener monyet. Kesian amat. Pakai pici putih, pakai selendang, pakai seragam merah. Bener monyet, alhamdulillah, masyaallah, aku nggak seperti monyet, alhamdulillah. Anak kata anak murid anak kita yang awal. Tadi anak lihat, serem, tapi sesuai dengan namanya. Tuh, bisa ada model deh, makanya memberi nama seseorang, memberi nama sebuah organisasi, memberi nama sebuah majelis taklim, jangan sembarangan. Kembalikan nama tadi kepada niat semula. Bisa ada model deh. Ya, ada yang namanya indah, perilakunya bejat. Ada yang namanya bejat. Allah tak buktikan perilakunya bejat. Ada yang namanya sederhana, perilakunya mulia. Ada yang namanya mulia, buat nipu manusia. Model-model.
Caranya Ustaz, numpang tanya gimana sih biar tahu gitu-gituan. Kembalilah Anda kepada ajarannya Rasulullah SAW. Dialah sinar dari semua sinar di alam dunia. Matahari terbenam pada masanya. Bulan pun terbenam pada masanya. Tapi ilmu syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah melalui kitab-kitab agama yang masih ada ulama-ulama solihin dan guru-guru orang baik yang membimbing Anda. Itulah sinar yang tak pernah kujung pandam. Yang tak pernah nggak pernah padam, kekal abadi sampai hari kiamat. Itu yang nggak ada nilainya. Sayang ini. Tanggok udah kedua. Ya Rabb, tolong ya Rabb. Yang nggak nanggok sampai 2 kali ya Rabb, tolong ya Rabb. Terserah engkau ya Rabb. Tolong jangan sampai rumah ya Rob. Maksudnya dia nginep di stasiun Pasar Minggu. Jalan kaki kan kurang ajar. Dari Bukit Duri pulang ke Malaman paling jalan kaki. Itu nemu jeruk kali. Masya Allah orang soleh kalau jalan untuk ilmu, ya 18 kilo jalan, masya Allah telah kasih. Jeruk nemu di gerbong kereta subuh-subuh. Udah haram tuh. كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر ويتيما ربنا صل على من حل في خير البقاع فاصبر الستر علينا وكفينا شر النزاع وأغثنا في البلايا يا مغيثا كل داع وصلاة الله دواما للنبي شمس البقاع وكذا آل وصحب ما سعى لله ساع Bismillahirrahmanirrahim. Umar. Mama bikin kahwa caranya, Mas. Mana Umar? Bikin kopi sekarang. Cari kopi di mana, kek? Kalau enggak ada ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la ilaha illallah, sallallahu wa sallallahu ala Rasulillah. Bismillah walhamdulillah, la ilaha illallah, sallallahu wa sallallahu ala Rasulillah. Bismillah walhamdulillah, la ilaha illallah, sallallahu wa sallallahu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى عظاما عليها وأنت خير الوارثين. يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان، يا دائم الخير، يا دائم الخير، يا دائم الخير، يا كثير المعروف، يا كثير المعروف، يا كثير المعروف. اللهم انزل علينا من سجال رزقك مغرارا، وانزل علينا سعيب افضالك غزارا، ولمعز نيلك الينا سجالا، واسبل مزيد نعمتك على خلتنا اسبالا، ولا تفقرنا من جودك، ولا تفقرنا من جودك، ولا تفقرنا من جودك، واغننا عمن يطلب من يدك، وداوي فقرنا بدواء فضلك، ونسرة علتنا بطولك، وتصدق على إقلالنا بكثرة عطائك، وعلى اختلالنا بكريم حبائك، وسهل سبيل الرزق لنا، 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 واثبت قواعده لدينا، وبحر عيون سعة رحمتك إلينا، وفجر أنهار روض العيش كبالنا، واجدد مرض فقرنا، واصرف جدوى صبرنا، واصرف عنا في رزق العواي، واصرف عنا في رزق العواي.